kuliah umum saya ini adalah reguler, rutin, bukan kuliah politik praktis. Sebab itu di sini tidak ada kampanye untuk pemilu, tapi kuliah tentang pemilu. Ini penting, kuliah tentang pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, saya punya waktu sekitar 1 jam akan berbagi dengan saudara dengan catatan bahwa kuliah umum saya ini adalah reguler, rutin, bukan kuliah politik praktis. Sebab itu di sini tidak ada kampanye untuk pemilu, tapi kuliah tentang pemilu. Saudara, ini penting, kuliah tentang pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Karena negara kita ini didirikan oleh banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Barat yang dulu ikut merumuskan bahwa Indonesia ini dibangun sebagai negara kesatuan yang bersifat atau menggunakan sistem dan mekanisme demokrasi. Kita tahu ada nama besar seperti Hatta, Safruddin Pramanegara, Syahrir, Yamin, Tan Malaka, Nasir, Hamka, dan lain-lain, banyak sekali dari Sumatera Barat yang dulu sudah ikut meletakkan fondasi kehidupan kita bernegara secara demokratis. Saudara, kesepakatan para pemimpin negara dulu adalah negara ini dibangun sebagai negara demokrasi dan negara yang berdasar nomokrasi. Ada perdebatan pada waktu itu, apakah negara kita ini akan dibangun sebagai negara demokrasi atau dibangun sebagai negara kerajaan monarki, di mana pergantian pemerintahan itu dilakukan secara turun-temurun karena hubungan kekeluargaan, kerajaan atau demokrasi. Waktu itu sebutannya republik, apakah demokrasi? Perdebatan dalam macam. Sebagian ingin bentuk negara republik demokrasi, sebagian ingin bentuk kerajaan. Ketika perdebatan berlalu, seorang tokoh dari Sumatera Barat, namanya Muhammad Yamin, mengambil usul kepada sidang. Beliau mengatakan, daripada kita berdebat tidak ada habis-habis, mari sekarang distem saja. Apakah negara Indonesia ini akan dibangun sebagai negara demokrasi atau kerajaan? Dari 62 anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Badan Pendiri Negara, dari 62 orang itu 55 orang memilih Republik Demokrasi, 6 orang memilih bentuk kerajaan, 1 orang memilih apel. Demikianlah pada sidang tanggal 10 Juli tahun 1945 Indonesia dibangun sebagai negara demokrasi. Saudara, ada dulu demokrasi itu hanya akan berjalan baik kalau didampingi oleh demokrasi. Demokrasi itu adalah
kedaulatan rakyat, demokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa liar, karena setiap orang bisa merasa benar sendiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri yang membahayakan masyarakat karena kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan uang. Tetapi demokrasi, negara hukum yang tidak didukung oleh proses yang demokratis, itu bisa juga sewenang-wenang. Hukumnya menjadi elitis. Oleh sebab itu para pendiri negara sejak awal mengatakan yang kemudian sekarang dimasukkan di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar kita dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan berdasar undang-undang dasar. Itu artinya kedaulatan di tangan rakyat itu demokrasi dilaksanakan menurut undang-undang dasar, itu artinya demokrasi, karena undang-undang dasar itu ibu dari semua hukum yang ada di suatu negara. Lalu di pasal 3 atau di ayat 3 disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Jadi demokrasi dan demokrasi.